Saya pernah dengar Imam Bukhari dites oleh para ulama mengenai apa? Mengenai apa? Mengenai apa? Mengenai apa? Nggak dengar apa? Ya, turukus sanad dibalik-balikan. Imam Al-Bukhari, Rabbuna memberikan kemampuan untuk menguasai ilmu di dalam Islam, khususnya al-hadis. Bahkan dia alim tentang Al-Quran. Dia bukan hanya seorang muhaddis, tapi juga al-faqih. Tidak ada yang seperti Bukhari, kata ulama. Ketika dia masih, orang tanya kepada Bukhari, muridnya, kapan dimulainya perjalanan hidupmu tentang perjalanan hidup ilmiah ini? Kata Bukhari, diilhamkan kepadaku, yakni Rabbuna membimbingnya, diberikan ilham, petunjuk untuk menghafal hadis saat saya berada di kutab. Kutab ini kalau sekarang madrasah ibtidaiyah, SD. Kemudian setelah keluar dari kutab, biasanya umur 10 tahun, saya mulai berkeliling ke para imam ahli hadis yang ada di situ, di majelis-majelis hadis dahulu. Di antaranya kepada Ad-Dakhili, seorang imam ahli hadis. Dia duduk di situ. Lalu majelis tahdis, haddatsana, akhbarana. Suatu hari, kata Bukhari, ini umur 11 tahun. Suatu hari, Ad-Dakhili mengucapkan Sufyan an Abi Zubair an Ibrahim. Maka Bukhari langsung nyeletuk yang ada di situ, bahwa Abu Zubair tidak meriwayatkan dari Ibrahim. Maka Syekh membentaknya, diam. Kata Bukhari, coba lihat naskah aslimu, irji ilal asli. Kitab, biasanya para ahli hadis punya kitab catatan. Syekh tawadu, biasa ilmu itu. Orang tidak ada yang maksum, biasa itu dalam dunia Islam. Itulah salah satu kehebatan Islam, saling mengisi satu dengan yang lain. Enggak ada gengsi atau apa, enggak. Coba periksa kitabnya. Mendengar dari Bukhari itu, Syekh langsung masuk ke dalam. Periksa, ambil kitabnya, keluar lagi. Tanya Bukhari, ya gulam, wahai anak, bagaimana yang benar? Gitu. Luar biasa. Gimana yang benar? Gitu. Kata Bukhari, Sufyan itu bukan Abu Zubair katanya, tapi Zubair bin Adi dari Ibrahim. Abu Zubair tidak pernah meriwayatkan dari Ibrahim, tapi itu sebetulnya Zubair bin Adi. Syekh salah, Abu Zubair. Oh gitu. Lalu pegang penanya Bukhari ada penanya. Sini, dibetulin kitabnya. Sama Syekh di situ juga betulin. Apa yang dikatakan Bukhari? Lalu orang tanya muridnya, umur berapa ketika engkau membantah Ad-Dakhili? 11 tahun. 11 tahun, ikhwan.
bantah syekh, membetulkan. Terus berkembang terus. Saya pun penasaran. Saya teliti. Benar tidak? Zubair bin Adi meriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai. Saya periksa di kitab-kitab rijal. Ternyata benar. Zubair bin Adi meriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai. Saya periksa Abu Zubair. Abu Zubair tidak meriwayatkan dari Ibrahim. Allahu Akbar. 1200 tahun yang lalu lebih. Jadilah Bukhari imam ahli hadis besar. Terkenal. Dia sering datang ke Baghdad. Setiap datang ke Baghdad pasti dia mengunjungi gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Sekali waktu mungkin Imam Ahmad sudah wafat saat itu. Dia datang ke Baghdad dan diketahui oleh para imam ahli hadis bahwa Bukhari akan berkunjung ke Baghdad. Maka mereka bersepakat untuk imtihan hadisiyah terhadap Bukhari. Maka dipilihlah 10 orang ahli hadis yang mahir, bukan sembarangan. Masing-masing akan mengetes Bukhari, menguji dengan 10 buah hadis. Berarti jumlahnya 100. 10 orang, masing-masing 10, 100. Dan itulah yang disanad dan matannya diacak oleh mereka. Sanad A diletakkan di matan B. Matan B diletakkan di matan A. Begitu diacak. 100 hadis, setiap orang 10 hadis. Maka ditentukanlah hari kapan, tempatnya, dan mereka berkumpul. Berkumpullah semua majelis. Ini semua majelis ahli hadis. Belum pernah ada lagi ini. Setelah Bukhari belum pernah ada. Kumpul semuanya. Para muhaddisin dari orang-orang asing. Selain orang Arab, orang asing, orang Khurasan. Orang negeri Bukhari sendiri. Dari Khurasan dan dari orang-orang Baghdadiyun. Orang-orang Baghdad. Para muhaddisin berkumpul. Bukhari sudah ada di situ. Apabila majelis sudah tumakninah, tenang, sepi, siap, bangkit. Ini orang belum pernah dites seperti ini dan tidak ada yang bisa kelihatannya. Bangkit satu orang, mulai bertanya kepada Bukhari tentang hadis ini dengan sanadnya. Bukhari menjawab, la a'rifuhu, saya enggak tahu. Satu hadis. Kemudian hadis yang kedua, kemudian ketiga. Setiap ditanya, Bukhari mengatakan, la a'rifuhu, saya enggak tahu. Orang lihat, para ini saling lihat, kaif ini, gimana ini Bukhari? Lemah dia. Ternyata lemah. Kalau bahasa kita, segini aja ilmunya. Gitu. Mungkin, ya kan? Yang satu bilang, belain, enggak paham dia. Paham. Terus sampai satu orang selesai 10 hadis dan Bukhari tidak lebih dari jawabannya, la a'rifuhu, saya enggak tahu. Bangkit orang kedua. Begitu juga jawabannya dari hadis pertama sampai hadis ke-10. La a'rifuhu, saya enggak tahu. Orang ketiga, keempat, sampai orang ke-10. Apabila Bukhari sudah melihat bahwa mereka sudah menyelesaikan semuanya, maka Bukhari menghadap pada orang pertama. Hadismu yang pertama seperti ini, dibetulkan oleh Bukhari.
Jadi perkataan dia la a'rifuhu memang enggak ada hadis seperti itu. Benar. Itu hadismu yang pertama begini. Hadismu yang kedua begini, disebutkan satu persatu sampai 10 hadis. Kemudian Bukhari menghadap orang yang kedua. Hadismu yang pertama begini, hadismu yang kedua begini, sampai 10 hadis. Kemudian Bukhari menghadap orang yang ketiga. Begitu juga sampai selesai 10 hadis. Diam 1000 bahasa para ahli hadis itu. Nah, itu dia ditesnya mengenai diacaknya matan dan sanad hadis. Nggak ada yang seperti Bukhari, kawan. Nggak ada yang bisa dites seperti itu. Ujian terberat bagi seorang ahli hadis. Sejak itulah mereka yang tadinya belum meragukan, meyakini, tunduk dan mengakui keahlian Al-Imam Al-Bukhari. Nggak ada. Pernah Al-Imam Al-Mizzi, murid dan sahabat dekat Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ini para imam ahli hadis. Ya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dari kecil sudah terkenal hafalannya cepat. Ya, mungkin belum 10 tahun umurnya. Nah, kejadian saya ceritakan sekalian, karena ini hampir sama dengan Bukhari, hafalannya luar biasa. Syekh semasa kecil masih di kutab di madrasah sudah dikenal hafalannya. Orang yang kuat hafalannya. Dan bukan hanya hafalan, pemahamannya. Terkenal bahkan ketika itu di dunia Islam paling-paling di sekitar daerah Syam. Dia tinggal di Dimashq. Sehingga seorang ulama dari daerah Halab menyempatkan diri datang, ingin lihat anak kecil yang namanya Ahmad bin Taimiyah punya hafalan yang luar biasa. Datang. Dia datang ke Damaskus. Dia bertanya kepada orang-orang, nggak tahu penjahit atau apa, dia tanya kepada orang-orang. Saya dengar ada anak namanya Ahmad bin Taimiyah. Dan dia mempunyai hafalan yang cepat sekali. Saya sengaja datang untuk barangkali saya dapat menemuinya, melihatnya. Kata orang-orang di situ, oh iya, dia belum datang sekarang. Duduk saja di sini bersama. Nanti dia akan lewat. Dia pasti ngelewat. Dia mau ke kutab, ke madrasah, dia lewati jalan sini. Duduklah sama kami di sini. Lalu ulama itu duduk, nunggu. Enggak berapa lama datang rombongan anak-anak kecil. Biasanya anak-anak kecil bareng kalau mau ke madrasah. Lalu ditunjuk orang, tuh dia anaknya yang bawa lauh. Tahu lauh enggak? Papan tulis ya. Tulis yang gede. Itu dia yang bawa papan yang gede. Itu dia Ibnu Taimiyah. Itu dia Ahmad bin Taimiyah. Terkenalnya Ahmad Taimiyah. Lalu dipanggil sama syekh ulama di sini. Diambil lauhnya, dilihat. Dia bilang, ya waladi, wahai anakku, hapus sini. Hapus. Saya akan imla'kan kepadamu sesuatu. Yang kau catat ya, tulis. Iya. Maka Syekh mengimla'kan kepadanya kira-kira 11 atau 13 matan hadis. Dia catat. Selesai, coba antum baca dan lihat. Anak itu lihat doang begini. Jadi seperti memoto gitu. Lalu diambil oleh Syekh. Sudah? Sekarang perdengarkan kepadaku hadis yang kau catat itu. Dibacakan satu-satu dengan baik. Seperti orang yang membaca yang terbaik yang pernah engkau dengar.
langsung hafal. Ada seperti kita, anak-anak seperti itu. Tulis berapa belas hadis, catat, baca. Truk langsung. Kemudian sini, hapus lagi, hapus. Diimlakan sekarang sanad hadis. Tadi matan sanad. Catat. Baca. Lihat. Anak kecil itu hanya ngelihat gitu. Lalu diambil oleh Syekh. Baca. Perdengarkan kepadaku sanad itu. Dia baca, hafal. Bangkitlah Syekh. Sambil berkata, jika anak kecil ini hidup terus berlangsung, maka dia akan punya urusan yang besar. Ini firasatnya orang alim. Karena enggak ada orang seperti dia ini. Benar, itu hafalannya, pemahamannya kuat sekali. Ya. Nah, Al-Imam Al-Mizzi, muridnya dan sahabat besarnya, pernah dites mau seperti Bukhari oleh muridnya. Datang muridnya, lalu Syekh lagi duduk semacam bertelekan, begini, rebaan. Saya akan bacakan kepadamu 40 hadismu. Syekh. Di situ ada Ibnu Katsir, muridnya dan langsung menantunya. Lalu dibacakan satu hadis oleh muridnya. Sudah diacak sanad dan matannya. Begitu dengar satu hadis, kaget Syekh, langsung duduk gini. Begitu dibacakan hadis kedua, dia senyum lebar gini. Sambil berkata kepada muridnya, "Ma huwa ana." Bukan saya orangnya. Dzakal Bukhari. Yang dites seperti ini Bukhari, bukan saya. Menunjukkan bahwa Al-Imam Mizzi tahu ini sanad sudah diacak. Begitu alimnya dan dia tawadhu. Kata Ibnu Katsir yang lihat mertuanya dites sama kawannya sendiri itu. Nah, itu jawaban Syekh lebih menenangkan hati saya. Hati kami maksudnya kami. Karena daripada dia mengembalikan sanad-sanad itu. Ya, dia tahu itu. Ma huwa ana. Bukan saya orangnya. Yang dites sanad matan diacak-acak. Zakal Bukhari. Itu Bukhari. Bukhari yang hanya ditanya Bukhari. 1-2 ulama ada. Nah itu di Bukhari. Pernah kejadian. Dan dinukil oleh para ulama.